Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kutunggu Jandamu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try keep up with me. Tatapan hati Listia seolah tidak bisa dibendungkan lagi. Mbak Yati segera membawa Leona kembali ke kamar dan memberi waktu untuk Listia agar bisa melegakan hati dan semua perasaannya. Wanita itu menangis akan menjadi dilema antara tak tega namun juga merasa kecewa. Dari celah kaca jendela yang terhalang tirai putih tipis itu pun, Listia melihat Damar yang kini duduk dan tersandar di tepian gerbang. Walaupun merasa tak tega melihatnya, akan tetapi Listia justru berpikir, andai dirinya bersama kembali dengan Damar, apakah pria itu bisa leluasa bersama dengan dirinya yang memang sudah memiliki buah hati? Listia sama sekali tidak ingin membebani Damar. Bahkan kini dirinya sudah pasrah. Andai pria yang dilihatnya masih berada di luar gerbang rumahnya itu menceraikan dirinya, Listia sudah ikhlas dan bahkan menerima semua dengan lapang dada. Mungkin memang sudah takdirnya Listia hidup menyendiri tanpa adanya pasangan hidup yang justru selalu menambah kesedihannya dengan beban batin yang dia derita. Damar yang masih tertegun tengah meratapi nasibnya itu pun mulai bangkit dari duduknya. Langkahnya ragu. Dia menoleh kembali mengamati tempat tinggal Listia yang terlihat sepi, tanpa adanya seorang pun yang keluar untuk menemuinya. Langkah lesunya mulai menaiki mobil pribadinya sebelum akhirnya mobil mewah itu melaju pergi meninggalkan rumah kediaman Listia. Dalam hati Listia sangat berat ketika melihat Damar pergi dari sana. Rasanya dia takut menyesal, akan tetapi satu sisi dirinya juga lelah dan ingin menyendiri terlebih dahulu. Listia ingin mendinginkan hati dan pikirannya agar bisa berpikir bagaimana untuk kedepannya. Sebenarnya tidak sedikit pun niat Listia ingin berpisah dari Damar. Namun jika Damar ingin menceraikannya, hal itu tidak dapat Listia cegah. Karena bagaimanapun juga Listia tetap harus melihat siapalah dirinya itu. Di rumah megah milik Damar, siang itu dirinya baru saja sampai di rumah. Dengan langkah gontai seolah tak bertenaga, Damar pun segera menjatuhkan tubuhnya di atas sofa yang empuk di ruang keluarga. Namun suara bel berbunyi, pertanda ada orang di luar sana yang memanggil penghuni rumah untuk membukakan pintu utama. Mbak Siti yang semula sudah pergi ke belakang itu pun kembali berlari menuju ke depan. "Permisi Pak Damar, di depan ada tamu," lapor Mbak Siti, asisten rumah tangga yang berkulit gelap dan berambut agak ikal itu. "Siapa Mbak?" "Saya nggak tahu Pak, tapi dia seseorang perempuan yang cantik." "Perempuan?" Tentu saja Damar terheran. Pasalnya dirinya tidak memiliki teman perempuan. Lantas siapakah yang datang mengunjungi dirinya di hari libur seperti itu? Damar beranjak dari duduknya dan dengan perlahan dia menuju ruang tamu untuk menemui dan memastikan siapakah orang yang telah datang tersebut. "Aina, hei, Dokter Damar. Hei, ayo duduk. Terima kasih dok. Ngomong-ngomong, ada perlu apa ya?" "Begini, aku kesini cuma mau tahu gimana lebih jelasnya tentang kamu dan Listia." Ucapnya yang to the point dan membuat Damar sempat tercengang diam. "Dan sebelumnya aku minta maaf kalau aku sudah lancang ikut campur tentang rumah tangga kamu dan Listia."
Damar mengangguk pelan tanda memahami semua perkataan Aina. It's okay Aina. No problem. Baru saja Damar berkata demikian, Mbak Siti muncul dengan membawakan segelas minuman dingin di gelas kaca. Silakan Mbak, diminum. Makasih ya Mbak, ucap Aina dengan sikap yang tak kalah ramah setelah Mbak Siti pergi meninggalkan ruang tamu. Aina pun kembali berkata dengan pelan, tapi kemana Listia? Listia, dia pergi dari sini. Hah? Pergi? Kapan? Kemarin. Sepertinya di saat aku pergi ke rumah sakit, dia pergi dari rumah. Tapi aku lihat mobilnya ada. Dia nggak bawa mobilnya. Jadi kalian separah ini? Wanita itu menatap Damar dengan pandangan iba. Entahlah nak. Tadi aku udah datangin rumahnya tapi dia nggak mau keluar nemuin aku. Apa kamu nggak mau tahu siapa dalang dari masalah kamu dari Listia? Celetuk Aina yang seakan membuat Damar menatapnya seolah mulai berpikir pada saat itu. Kalau kamu mau tahu semua kebenarannya, ayo ikut aku sekarang. Kita akan sama-sama cari tahu tentang semuanya. Ajak Aina yang membuat Damar menatapnya dengan tatapan yakin dan setuju. Dan pada akhirnya Damar bersama Aina pergi dengan memasuki mobil pribadi milik Damar, karena Aina datang hanya menaiki taksi online. Kita mau pergi kemana nak? Listia pernah bilang sama aku kalau pada saat di parkiran mall dia diganggu sama Rangga, dan untungnya ada satpam yang nolongin dia. Jadi kita kesana untuk menemui satpam itu. Tepat banget dokter. Kita tanya lebih jelasnya sama dia nanti. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, pada akhirnya mobil yang mewah itu kini memasuki halaman parkir sebuah mall, yang mana mall itu yang sebelumnya pernah dimasuki oleh Listia di saat wanita itu berbelanja di supermarket yang terdapat di dalam mall tersebut. Damar dan Aina turun dengan pandangan mata yang seolah tengah mencari-cari sesuatu. Iya, mereka sedang mencari-cari keberadaan satpam di sana, yang mereka duga adalah saksi dari segalanya. Setelah berjalan dan mencari keberadaan si security, akhirnya pandangan Aina mendapati sosok laki-laki yang berpakaian security. Dokter, apa mungkin itu satpamnya ya? Celetuk Aina memanggil-manggil Damar yang melangkah lebih depan daripada dirinya. Damar menoleh sebelumnya akhirnya mengarahkan pandangannya pada arah yang sedang Aina lihat. Ayo nak, tanya dulu. Permisi pak, sebelumnya maaf nih ganggu. Oh ya mas, gak apa-apa. Ada apa nih? Gini pak, mau tanya nih pak. Beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya sekitar seminggu yang lalu sih, apa di sini ada kejadian yang nggak ngenakin gitu? Damar bertanya dan security itu pun terdiam seolah tampak sedang berpikir. Merasa tidak sabar, Aina pun menyahut. Tepatnya di lahan parkir pak. Seorang perempuan diganggu sama laki-laki pas keluar dari dalam mall. Jelas Aina yang seketika membuat security langsung mengangguk dan bersemangat. Oh iya ada. Tapi maaf, saya gak mau sembarangan ngomong nih pak. Tolong kasih tahu dengan jelasnya gimana. Sabar dokter. Gini ya pak. Jadi dia ini adalah suami dari perempuan yang diganggu sama laki-laki itu, dan aku adalah sahabatnya. Kita mau cari tahu kebenarannya, karena kita mau mengusut semuanya. Tolong ya pak, ini demi menyelamatkan sebuah rumah tangga, ujar Aina dengan sabarnya. Si security itu pun mengangguk tanda memahami. Maaf ya mas, mbak, saya kira kalian itu wartawan. Bukan pak, saya suaminya. Ya, jadi gini mas, kabar itu memang benar. Sepertinya mbak itu baru saja selesai belanja, terus diganggu sama laki-laki. Intinya waktu itu saya lagi keliling, terus dengar suara minta tolong.
Pas saya lihat, ada keributan di mobil, tepatnya di bagian jok depan. Perempuan teriak minta tolong. Itu laki-laki udah mau nyosor aja tuh. Ya makanya saya tarik dia keluar dari mobil. Terus, apa Bapak lihat ada orang yang lagi ngevideoin? Orang ngevideoin? Enggak tuh Mbak, saya nggak lihat. Emangnya gimana ya Mbak? Jadi pas kejadian itu, ada yang ngevideoin kejadian itu Pak. Ya ampun. Tapi tunggu deh. Pas waktu saya tangkap, laki-laki itu lari dan masuk ke mobil yang sudah siap nunggu memang. Serius Pak? Iya Mbak. Mobilnya apa? Dan warnanya apa? Damar bertanya dengan sikap yang berantusias. Kalau nggak salah sih mobil Jazz warna merah. Terus saya lihat pas dia buka pintu mobil itu yang nyetir perempuan. Perempuan? Bapak yakin nggak salah lihat? Enggak Mbak, saya yakin nggak salah lihat itu perempuan. Mas, saya yakin itu. Damar terdiam seolah dirinya sedang menganalisa dan menebak alur semuanya. Dokter, kira-kira siapa perempuan yang sama Rangga itu ya? Tania. Aku yakin itu pasti dia. Tania? Apa hubungannya perempuan itu sama Rangga? Aina merasa sangat penasaran. Namun Damar sama sekali tak menjawab pertanyaan Aina. Pria itu justru terkesiap dan berkata pada si security, terima kasih Pak untuk semua informasinya. Ucapnya yang kemudian berlalu pergi dan diikuti oleh Aina di belakangnya. Barulah Damar dengan yakin jika perusuh itu bukan hanya Rangga, melainkan juga Tania, yang mungkin saja memakai nomor asing untuk mengirimkan video tersebut kepada Damar. Perasaan Damar kini berubah memuncak menjadi penuh amarah, seolah ingin rasanya dia mengamuk kepada orang itu. Damar tak menyangka jika mereka bisa bersatu untuk memisahkan dirinya dengan Listia. Sungguh memuakkan dan sangat keji rencana yang mereka susun untuk memfitnah dirinya dan juga Listia. Keesokan harinya Damar segera mendatangi Rangga di kantor tempatnya bekerja. Kebetulan pria itu sedang mengobrol dengan temannya di lobi kantor. Damar yang datang bersama Aina, yang mana perempuan itulah yang menunjukkan kantor Rangga dan membantu semua masalah kedua temannya itu. Damar masuk dengan langkah cepat yang diciptakan oleh kaki jenjangnya. Tanpa berbasa-basi, pria yang sudah tersulut emosi itu pun langsung membalikkan tubuh Rangga dan langsung menjotosnya tepat di pipinya dan bek. Dokter! Bakik Aina yang terkejut dan seketika meraih tubuh Damar yang seakan masih ingin memukul Rangga. Rangga sendiri langsung jatuh tersungkur ke lantai, sehingga membuat semua orang yang berada di sana tampak syok dan memfokuskan perhatian kepada mereka. Apa-apaan ini? Itu pantas buat kamu. Itu pantas kamu dapat karena sudah menghancurin rumah tangga orang. Jangan fitnah kamu ya. Fitnah, kamu bilang fitnah. Dengan gak tahu dirinya kamu selalu deketin istri saya dan bahkan kamu mau berbuat macam-macam sama dia. Terus sekarang kamu bilang fitnah. Rupanya rasa emosi Damar sudah berada dalam puncaknya. Pria yang biasa dikenal selalu bersikap lemah lembut itu tiba-tiba berubah menjadi seperti itu. Damar meraih tubuh Rangga tepat di kerah bajunya. Tangan atletisnya mengangkat naik hingga Rangga tampak terbawa oleh pergerakan tangannya. Bilang siapa perempuan yang bantu kamu buat lancarin rencana kamu itu? Bilang sekarang. Seruan Damar seakan mengejutkan semuanya, termasuk juga dengan Aina. Rangga, cepet bilang. Kalau enggak kamu bisa dijebloskan ke bui sama dokter Damar. Tuntut Aina yang memberitahu akan rencana Damar untuk Rangga. Dan benar saja, Rangga gelagapan akan hal itu. Pria itu tampak mulai kebingungan pada saat itu juga. Kalau kamu gak mau bilang, ayo kita ke kantor polisi sekarang. Ya, oke. Aku akan bilang sekarang. Perempuan itu adalah Tania. Aku juga gak kenal sama dia sebelumnya, tapi dia yang ngajak untuk bekerja sama. Jadi benar orang itu si Tania. Iya, dia yang rencana ini semua. Tapi kamu juga seneng kan? Aku cuma berusaha ambil istri aku balik. Sebuah buah gementah kembali melayang di rahang Rangga hingga kembali terjatuh. Jaga mulut kamu. Kamu yang telantarin dia. Dan sekarang
kamu masih bisa bilang mau ambil dia lagi. Ingat ya, sampai kamu macam-macam lagi sama Listia, aku gak akan mungkin lepasin kamu begitu saja. Ingat itu. Tegas Damar yang mengingatkan akan Rangga di muka umum sebelum akhirnya dia bergegas pergi dari sana dengan diikuti oleh Aina. Di sisi lain, Listia yang berada di kantor dan sibuk membereskan barang-barangnya tiba-tiba dikejutkan oleh dengan kedatangan Damar di hadapannya. Listia, panggilnya Liri begitu sampai di hadapan Listia. Tentu saja Listia terbelalak sempurna karena hal itu. Mas Damar, Lis, aku mau ngomong sama kamu. Aku lagi buru-buru, Mas. Tas selempang yang semula terletak di atas meja itu pun segera Listia raih. Namun kedua tangan Damar menggenggam lengan Listia hingga wanita itu kini berdiri menghadap ke arahnya dengan dekat. Tolong dengerin aku. Selama ini aku sengsara banget rasanya tanpa kamu dan Leona, Lis. Terus gimana dengan aku? Emangnya aku enggak? Kamu itu adalah dokter spesialis dalam. Kamu tahu keseluruhan di dalam tubuh manusia, tapi kamu gak tahu di dalam tubuh aku kan. Di sini, di dalam sini, kamu gak tahu ada hati yang hancur berkeping-keping. Kamu selalu ngebatin orang lain, tapi kamu sendiri justru nyakitin istri kamu sendiri. Bukannya pernikahan itu butuh kepercayaan. Kalau kamu benar-benar cinta sama aku, seharusnya kamu percaya sama aku. Justru karena aku cinta banget sama kamu, maka dari itu aku takut buat kehilangan kamu, Listia. Aku sakit hati di saat aku melihat kamu sama Rangga. Itu semua karena aku gak mau kamu sama yang lainnya. Listia mengangguk senyum penuh makna. Oh ya? Ini udah sore banget loh. Aku harus cepat-cepat pulang karena takutnya anak aku nungguin aku di rumah. Aku ikut ya, Lis. Mau ngapain? Kamu orang sibuk, Mas. Kamu pasti capek kan? Lebih baik kamu pulang aja, Listia. Aku juga pengen ketemu sama anak kita. Anak kita? Kamu lupa? Kita gak punya anak, Mas. Leona itu real anak aku, Listia. Setelah kita nikah, Leona juga anak aku. Dia anak kita. Enggak, Mas. Jangan ngomong sembarangan. Kalau kita pisah jangan sampai kamu ngomong kayak gitu, kasihan. Kasihan dia kalau sampai jadi bingung nantinya. Siapa yang mau pisah? Enggak ada. Kamu minta pisah ranjang itu sama aja, Mas, minta pisah. Karena bagi aku, kamu udah ilfil sama aku. Enggak. Aku begitu karena aku butuh waktu buat tenangin diri, Lis. Toh aku minta kita pisah kamar sementara, bukan minta kamu pergi dari rumah. Justru lebih baik kamu usir aku sekalian aja, Mas. Daripada kamu perlakukan aku kayak gitu. Kamu kira enak jadi aku yang tiap hari berusaha mengambil hati dan cari perhatian kamu, sedangkan kamu sendiri selalu ngancuin aku. Itu gak sama sekali enak. Lebih tenang aku hidup sendiri kayak gini daripada harus kamu cuekin Cindy setiap harinya. Ucapan Listia yang seketika membuat Damar menatapnya dengan beribu kesedihan. Air matanya mengalir dan menetes begitu saja seolah banyak mengandung arti. Tak bisa dibendungnya lagi. Air mata tak terasa mengalir begitu saja dari kedua mata Damar. Pria yang biasanya dikenal tegar dan ramah dan murah senyum itu kini memperlihatkan sisi lemahnya. Dalam hatinya sungguh tidak ingin seperti itu. Damar ingin sekali terlihat kuat. Namun entah mengapa jika hal itu menyangkut dengan Listia, dirinya justru menjadi sangat melemah jika wanita itu tidak mensupport dirinya. Iya, bisa diketahui memang Damar tidak pernah bisa move on dari Listia sejak masih ditinggal menikah oleh wanita itu. Kedua matanya berair dan tampak frustasi akan hal itu.
Aku minta maaf, Listia. Percuma kalau kamu jadi orang pintar tapi masih bisa dikibulin sama orang lain, Mas. Iya. Aku akuin aku memang salah. Aku udah bodoh karena dengan mudahnya langsung percaya gitu aja. Maka dari itu, Listia, aku mohon maafin aku. Ya udah, Mas. Aku maafin kamu. Tapi tolong udah ya. Aku mau pulang. Kalau kesorean takut susah cari angkotnya. Ucap Listia yang justru seolah mampu mengiris hati Damar. Kenapa jadi kayak gini sih, Lis? Astaga. Iya, maaf, Mas. Semua ini karena aku udah selingkuh dari kamu. Enggak, Lis. Aku yang salah. Aku gak cari tahu dulu kebenarannya. Pada akhirnya aku tahu semuanya karena Aina ngajak aku mencari tahu secara langsung di lokasi itu. Listia tersenyum tipis sebelum akhirnya dia menatap Damar dan berkata, "Kenapa kamu mencari tahu, Mas? Seharusnya gak perlu lakuin itu. Listia mah memang udah selingkuh kok. Gak tanggung-tanggung. Selingkuhannya sama mantan suami sendiri lagi." Lagi-lagi Listia menyindir Damar karena baru kali ini ada kesempatan untuk mengungkapkan semua kekesalannya. "Listia, apa sih? Kalau begitu biar aku antar ya." "Nggak usah, Mas. Aku udah biasa naik bus kok." "Ya udah ya, Mas. Aku duluan. Permisi." Ucapnya yang kemudian bergegas pergi seraya memasukkan ponsel ke dalam tasnya. Dan tanpa menoleh kembali melihat Damar yang masih terdiam diri meneteskan air mata di sana. Damar terdiam dan tak mampu menghalangi ketika istrinya itu mulai pergi melangkah dengan cepatnya. Di dalam bus, diam-diam Listia mengamati Damar yang masih berdiri di tempat dengan tatapan kosong. Pandangan itu perlahan semakin menjauh sehingga Listia tak dapat lagi melihat Damar yang sepertinya masih tetap terdiam di tempat. Damar menatap nanar bus yang sudah semakin menjauh itu. Dirinya perlahan meringsut mendekati mobilnya yang terparkir. Dari dalam kantor, Aina mengamati dengan seolah turut berduka. Dalam hati Aina sungguh dirinya merasa tak tega melihat kedua temannya itu yang sebelumnya sangat bucin, kini menjadi merenggang. Sungguh disayangkan semua itu tak lepas dari sikap licik Rangga dan Tania yang memakai cara jahat sehingga pernikahan Listia dan Damar menjadi kian terpuruk. Listia sebenarnya sangat bersedih karena harus berjauhan dengan Damar. Bahkan hati kecilnya ingin sekali memeluk pria itu dikala Listia melihat air mata telah mengalir di pipinya. Namun egonya untuk memberi Damar pelajaran tetaplah ada, sehingga membuat wanita itu tetap gigih dan mengacuhkan suaminya. Listia menjalani hari-hari dengan aktivitas seperti biasanya. Bahkan dirinya juga tidak lagi merasakan kesedihan yang terlalu mendalam. Semua itu dia lakukan hanya karena Liona. Listia harus bekerja keras demi Liona, walaupun kini Rangga sudah memberikan uang nafkah asuh untuk Liona. Akan tetapi hal itu lantas tak membuat Listia merasa lega. Listia tetap harus bekerja keras demi masa depannya bersama sang buah hati. Kini dirinya begitu pasrah. Jika dirinya masih berjodoh dengan Damar, dia terima. Namun juga jodohnya dengan Damar telah usai sebatas itu. Dengan berat hati Listia juga harus terima. Yang jelas untuk kali ini Listia ingin hidup menenangkan diri terlebih dahulu. Di sisi lain, Karangga, lebih baik cerita sama aku lah. Cerita apa sih, Rama? Cerita semuanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa suami Kak Listia itu sampai mukul kakak kayak waktu itu? Itu kejadian yang lalu, Rama. Jangan dibahas lagi lah. Tapi setelah kejadian itu kakak selalu murung. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa Kak Rangga gak mau ngomong yang sebenarnya sama aku? Karena aku gak mau buat kamu kepikiran. Kamu harus ngurusin persiapan ujian akhir semester kamu. Daripada kamu pusing mikirin masalahku, lebih baik kamu fokus sama semua itu, oke? Enggak, Kak Rangga. Kalau aja kakak sampai seperti itu, rasanya hati aku juga ikut sakit lihatnya, Kak. Kamu gak perlu tahu, Rama. Karena ini adalah masalah aku sama dia. Aku curiga
Jajan kakak Rangga itu sudah gangguin Kak Listia. Terus suaminya tahu dan akhirnya gak terima. Makanya suaminya itu mukulin Kak Rangga sampai kayak gitu. Rama, jangan ada lah kamu. Terus apa lagi masalahnya? Semua masalah harusnya sudah kelar kan. Gak ada urusan kakak sama dia. Tapi apa dia malah bisa diginiin kakak? Dia aja yang gila. Kak, dia itu seorang dokter. Dia itu orang yang berpendidikan. Dia pasti tahu mana yang baik dan mana yang enggak. Enggak mungkin dong orang kayak dia tiba-tiba mukul orang tanpa adanya alasan. Kenapa kamu malah belain dia sih? Aku gak belain dia, tapi itulah logikanya. Aku gak habis pikir sih. Kenapa sih makin kesini kamu makin gak bisa kontrol semua keinginan kamu sih Kak? Rama, cukup ya. Aku itu lagi capek. Ya udahlah, terserah kamu aja Kak. Aku juga udah capek. Cetus Rama yang justru berbalik kesal kepada Rangga. Pasangan kakak beradik yang merangkup sebagai pasangan kekasih itu pun akhirnya berdebat. Hal itu justru semakin membuat Rangga seakan merasa semakin sakit kepala karenanya. Sedangkan sebelumnya Damar mencari-cari Tania. Namun wanita itu justru tak berada di kediamannya. Rumah yang ditempatinya terlihat sangat sepi. Seolah wanita itu memang sengaja menjauh darinya dan mengamankan diri sebelum didatangi oleh Damar. Namun pada waktu itu tepatnya di sebuah restoran yang tak jauh dari rumah sakit tempat praktiknya Damar. Pria itu baru saja turun dari mobil dan berencana untuk makan siang bersama dengan temannya Adnan, yang tak lain adalah suami dari Aina. Namun Damar melihat sosok wanita yang tak lain adalah Tania yang keluar dari dalam restoran tersebut. Melihat itu tentu saja Damar menghampiri Tania dengan santainya, sehingga membuat wanita itu terkejut dan gelagapan ketika melihat Damar yang ternyata juga berada di sana. Damar, dari mana aja kamu? Setelah membuat rumah tangga orang lain bermasalah, kamu ngilang begitu saja. Apa kamu takut kalau aku kasih kamu pelajaran seperti apa yang aku lakuin ke Rangga? Damar, aku sama sekali gak tahu apa-apa. Apa sih maksud kamu? Jangan gelak lagi Tania. Kamu yang ngevideo Rangga sama Listia kan? Dan nomor asing itu, aku rasa itu perbuatan kamu. Enggak Damar, aku sama sekali gak tahu apa-apa. Cukup Tania. Aku gak mau dengar lagi alasan kamu. Seperti apapun kamu beralasan, itu gak akan ngerubah rasa benci aku ke kamu. Aku rasa kamu sudah salah paham Damar. Aku gak tahu menahu semua sama apa yang kamu bilang. Semua udah jelas. Bukti juga udah ada di tangan aku. Dan aku gak terima ini Tania. Aku gak terima. Aku akan ajukan kasus fitnah dan penyebaran berita palsu ini ke pihak yang berwajib. Damar, aku mohon Damar, aku gak bermaksud buat ngelakuin hal ini semua. Gak bermaksud, kamu bilang. Tapi kamulah dalangnya, kamu otak dibalik semua itu. Aku terpaksa Damar. Aku terpaksa semua itu aku lakuin karena aku cinta bang sama kamu. Tapi apa? Kamu malah selalu Listia. Selalu mikirin Listia dan Listia. Padahal ada aku yang selalu setia nunggu kamu. Perasaan gak bisa dipaksain Tania. Seperti apapun kamu ungkapin perasaan kamu, seperti apapun hal yang dilakuin sama kamu, itu gak akan ngerubah keadaan. Kalau aku memang gak pernah bisa berpaling sama Listia. Dan aku gak akan pernah bisa suka sama kamu. Apalagi sekarang setelah aku tahu semua sikap dan sifat buruk kamu. Apa kamu pikir aku akan suka sama kamu? Ucap Damar yang terucap dengan tegasnya sehingga membuat Tania terbelalak sempurna menatap Damar. Aku gak bisa terima ini Damar. Gak bisa. Dan aku jauh lebih gak bisa terima apa yang sudah kamu dan Rangga lakuin sama pernikahan aku dan Listia. Sedikit pun aku gak akan rela kalau kalian bisa berkeliaran bebas di sini, sedangkan rumah tangga aku dan Listia udah kalian hancurin. Adnan yang sedari tadi hanya menyimak dari jarak beberapa meter, akhirnya mendekat dan mencoba menenangkan Damar. Udah Damar, ayo. Enggak Adnan. Enggak. Aku harus kasih pelajaran sama perempuan ini. Perempuan yang sudah aku peringatkan tapi dia masih main-main sama aku. Dan aku akan tunjukkan ke perempuan ini kalau permainan ini aku lebih gak bisa buat dia lupain. Akan aku buat itu seumur hidup dia. Dia harus bisa ingat gimana rasanya curi besi tempat dia tinggal nanti. Ancam Damar yang seakan membuat Tania tampak syok dengan sikap Damar yang ternyata bisa bersikap seperti itu kepadanya.
Dan pada akhirnya Damar dan Adnan kembali memasuki mobil dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan yang teramat sangat emosi. Di siang itu, Listia tengah bergegas pulang dari kantor dengan menaiki taksi online yang dipesannya. Tak lama kemudian singkatnya mobil yang ia naiki telah sampai di depan gerbang rumahnya. Dengan cepat-cepat Listia keluar dari dalam mobil dan segera berlari menuju masuk ke dalam rumah. "Leona!" seru Listia yang merasa cukup panik. "Ibu, Mbak Yati, gimana keadaan Leona?" "Leona tadi sempat kejang, Bu. Ini panas masih tinggi." "Leona, ini mama sayang. Ayo Mbak, kita bawa ke rumah sakit." Dengan segera Listia membawa Leona keluar dari rumah dan kembali memasuki taksi online yang dinaiknya tadi. Dalam perjalanan Listia terus menangis seraya mendekat badan Leona yang tampak masih cukup kaku dan memejamkan mata. "Sabar sayangnya, Leona anak yang kuat. Sebentar lagi kita sampai rumah sakit. Bertahan ya nak." Listia maupun Mbak Yati tampak panik menangis di dalam mobil yang masih melaju kencang menuju rumah sakit. Setelah menempuh beberapa menit perjalanan, taksi online itu memasuki muka lobi dengan sangat panik dan tergesa-gesa. "Dokter, tolong anak saya dok. Dokter, suster." Listia menyeru di sepanjang langkahnya dengan air mata yang berderai. Seseorang suster menghampiri. "Ini kenapa Bu? Tolong anak saya sus. Anak saya panas tinggi dan kejang-kejang." "Ya udah, ayo bawa ke UGD ya Bu," ucap si perawat yang turut panik melihat Leona yang tampak masih belum tak sadarkan diri. Listia pun berlari dengan membawa Leona dalam gendongannya sampai memasuki ruang UGD. Saat Listia masuk, Damar sempat menengok ke arahnya. Dengan sepintas Damar sempat melihat kelebatan wanita yang seperti sangat dikenalnya itu. Damar yang sempat melihat seseorang wanita memasuki UGD itu pun hanya terdiam sejenak sebelum akhirnya dokter muda itu kembali melanjutkan langkahnya menuju ruang kedokteran. Walau sempat merasa familiar akan tetapi Damar sama sekali tak berpikir jika wanita itu adalah Listia. Damar memasuki ruang kerjanya. Dirinya beristirahat sejenak sambil sibuk mengecek dokumen pasien di sana. Namun perasaannya gelisah dan bahkan dirinya tak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Seperti tak fokus dan seolah tak nyaman, itulah yang kini dia rasakan. Sedangkan di ruang UGD Listia tampak panik sendiri. Iya, dia mengkhawatirkan Leona yang kini sedang tak sadarkan diri. Dan Listia terus menangis sambil menyebut nama Leona. Kekhawatirannya sangat dalam apalagi Listia tidak bisa berbuat apa-apa untuk putrinya yang saat ini tengah berjuang dalam rasa sakitnya. Seketika Listia teringat kepada Damar. Dia berpikir andai saja jika pada saat itu di sampingnya ada Damar yang menemani, mungkin saja perasaannya tidak akan setakut itu. "Ibu tolong tenang dulu ya Bu, anaknya lagi ditangani. Jadi ibu tolong tenang. Suster, dokter, tolong selamatkan anak saya." "Iya Bu, tapi ibu mohon tenang dulu ya, karena kami sedang berusaha, jadi ibu harap tenang, mengerti?" Rupanya perawat itu tidak sabar lagi menghadapi Listia yang tak bisa menenangkan diri. Dan bagaimana mungkin Listia dapat bisa tenang, sedangkan dirinya melihat secara langsung putrinya itu tengah berbaring kaku, seolah-olah tidak mau bernafas lagi. Dokter umum dan beberapa perawat berusaha menangani Leona pada saat itu. Listia hanya menutup mulut dengan kedua tangannya agar tidak bersuara, sedangkan air matanya tidak henti-hentinya mengalir membasahi kedua pipinya. Setelah beberapa lama mereka menangani Leona. Pada akhirnya semua dapat teratasi dengan baik. Leona pun telah melewati masa-masa kritisnya dan mulai disiapkan kamar untuknya yang berada di ruang anak. Listia dan Mbak Yati pun mengiringi Leona yang didorong pada sebuah berangka roda oleh seorang perawat, yang mana perawat tersebut akan mengantarkan mereka kepada kamar yang akan ditempati oleh Leona. Di kamar anak itu ada 4 tempat tidur pasien. Saat mereka memasuki kamar tersebut, di sana sudah ada 2 pasien anak dengan didampingi oleh kedua orang tuanya. Jujur saja dalam hati Listia seakan meratapi nasibnya, sebab dirinya sangat merasa kasihan kepada Leona yang pada saat itu hanya dengan seorang ibu dan tanpa didampingi dengan seorang ayah.
Mbak Yati, kamu belum makan? Belum, Bu. Ya udah ini, makan dulu sana. Gak apa-apa, Bu. Saya gak lapar kok. Ini udah waktunya makan, Mbak Yati. Mbak Yati harus makan dan jangan bilang gak lapar. Ketegasan Listia itu pun akhirnya membuat Mbak Yati mengalah dan menerima uang tersebut dengan sikap yang sopan. Ya udah, Bu. Kalau gitu saya mau keluar dulu ya cari makan siang. Ya, sana. Akhirnya di sana hanya Listia yang masih termenung menatapi Leona yang masih belum terbangun. Pandangan Listia tak pernah ragu untuk terus mengamati perut dan dada Leona. Seakan wanita itu sedang memastikan apakah anaknya itu masih bernafas atau tidak. Baru masuk ya, Mbak? Tanya seorang ibu dari pasien anak yang berada di sebelah tempat tidur Leona. Iya, Mbak. Sakit apa Mbak itu anaknya? Demam tinggi terus kejang. Ya ampun, kasihannya ya, mana masih kecil. Kalau anak saya kena tipes. Listia lalu menatap anak si wanita yang tampak masih seumuran dengan Listia. Anak itu seperti berusia 6 tahun yang setengah terbaring lelap. Kayaknya udah mendingan ya, Mbak. Iya, Mbak. Udah 2 hari 2 malam di sini. Semoga besok udah boleh pulang. Amin. Anak keberapa ini, Mbak? Anak pertama, Mbak. Oh, masih 1 ini anaknya. Iya. Listia menjawab dengan tersenyum tipis. Sebelum akhirnya dia mengusap lembut kepala Leona yang juga masih tertidur lelap di berangkar tempat tidurnya. Dan orang tua dari pasien yang lain itu pun akhirnya ikut menyela. Papanya masih ada kan, Mbak? Masih, Bu. Kok nggak ngikut? Kemana? Kerja? Iya, papanya lagi kerja. Suami saya kerjanya kantoran, tapi dia sempetin bawa anak saya ke sini. Sekarang dia lagi cari makan tuh, keluar rumah sakit. Cerita wanita yang kira-kira berusia 40 tahunan. Oh, suami ibu kerja kantoran? Iya, Mbak. Terus suami mbak-mbak ini apa? Listia terdiam. Dan wanita yang ramah kepada Listia itu pun justru menjawab, kalau suami saya sih mandor bangunan, Bu. Ya lumayan lah ya, Mbak. Gaji suami kita bisa nyukupin kita di keseharian kita, ujar ibu gembul itu. Iya, Bu. Kalau mbaknya ini suaminya kerja apa? Rupanya si ibu gembul itu masih melanjutkan pertanyaan, bahkan kini telah sampai kepada Listia. Iya, begitulah, Bu. Pengangguran kan, Mbak? Yang sabar ya, Mbak, semoga suaminya bisa dapat kerjaan. Listia hanya tersenyum dan tidak ingin meladeni semua pertanyaan-pertanyaan si ibu tersebut. Justru dirinya sangat serius dan hanya memikirkan kondisi Leona pada saat itu. Listia tak mau menanggapi ucapan si ibu gembul itu, karena dirinya juga menyadari jika hubungannya dengan sang suami masih di ujung tanduk. Listia tahu pasti jika dirinya dengan Damar tak bisa dibicarakan untuk saat itu. Karena bagaimanapun juga, Listia merasa bersalah sudah akan sikapnya yang tidak menurunkan egonya. Listia meyakini jika Damar tidaklah tahu akan keberadaannya dengan Leona jika sedang ada di rumah sakit itu. Karena memang mereka stay di kamar inap pasien anak. Menurut Listia tidakkah mungkin Damar akan memasuki kamar anaknya yang mana semestinya akan ditangani oleh dokter anak dan dokter saraf saja. Dalam renungan, Listia terus terpikirkan oleh Damar, yang mana dirinya merasa kehilangan di saat-saat suaminya itu tengah dibutuhkan. Baginya, jika Damar dan di sisinya saat tengah berada di rumah sakit seperti itu, semua urusannya bisa teratasi dengan mudah. Saat-saat kesulitannya itu, Listia terus memikirkan sosok Damar suaminya. Sedangkan yang sedang dipikirkan oleh Listia itu tampak sibuk dengan tugas prakteknya di poli penyakit dalam. Terlihat banyak orang dengan berbagai keluhan mengantri di depan masing-masing poli. Satu persatu pasien yang berkeluhan penyakit dalam pun terpanggil semua nomor urut daftar masing-masing. Bu Dewi, ibunda dari Listia yang kebetulan turut mengantri dan duduk di antara pasien-pasien lainnya. Ibu sakit apa, Bu? Tanya pasien lain kepadanya. ISK, Bu. ISK itu apa ya? Infeksi saluran kemih. Bu Dewi tersenyum ramah.
Oh, kalau saya ini sakit hati, Bu. Hah? Sakit hati? Maksudnya? Maksud saya liver. Oh ya Allah, Bu. Saya baru 2 kali kesini. Pertama saya kesini didiagnosa penyakit itu. Setelah ini gak tahu nanti disuruh dokternya apa. Saya ngikut aja apa kata dokter. Yang sabar ya, Bu. Iya, Bu. Lah Ibu kesini sama siapa? Saya sendirian aja, Bu. Anaknya gak nganterin. Anak-anak saya lagi sibuk kerja. Ini aja gak ada yang tahu kok kalau saya kesini. Sengaja saya gak kasih tahu mereka. Loh, kenapa lah, Bu? Saya gak mau merepotkan mereka, Bu. Di sela-sela obrolan mereka, seorang perawat keluar dari poli penyakit dalam. Selanjutnya, nomor antrian 127 dengan atas nama Ibu Dewi. Ucap si perawat yang menyerukan nama tersebut. Iya sus, saya. Dan bangkitlah Bu Dewi dari duduknya sebelum akhirnya memasuki ruang poli. Silakan, Bu. Perawat itu mempersilakan agar Bu Dewi menuju ke sisi tirai sama. Permisi dokter, selamat siang. Damar yang mulai tengah sibuk mencoret-coret sesuatu itu pun membalasnya. Selamat siang, Bu. Jawabnya seraya mengangkat pandangannya menatap pasien yang ternyata adalah ibu mertuanya sendiri. Loh, Ibu? Bu Dewi seakan tersentak dan menatap wajah dokter yang baru dilihatnya adalah Damar. Damar? Ibu kenapa? Tanyanya seraya beranjak dari duduk dan mendekati lalu meraih tangan Bu Dewi untuk mencium tangan yang sudah mulai mengendur itu. 2 orang perawat di sana tampak terheran melihatnya. Dokter kenal sama ibu ini? Beliau adalah ibu mertua saya, sus. Oh maaf dok, saya nggak tahu. Ayo duduk dulu, Bu. Iya nak. Setelah mereka sudah saling duduk berhadapan, dihalangi oleh sebuah meja kerja, Damar pun akhirnya melanjutkan perkataannya. Ini ibu sakit apa loh? Kok ini infeksi saluran kemih? Emang bener ini? Iya, dari semalam ibu buang air kecil gak teratur. Mungkin ibu kurang minum lagi. Riwayat ibu sebelumnya gimana ini? Udah pernah sakit kayak gini? Sebelumnya sempat pipis darah juga, tapi udah sembuh. Lah ini kok kambuh lagi? Ya Allah ibu, ini Listia tahu nggak ini bu? Nggak ada yang tahu. Kakakmu Widya dan Kirana juga nggak tahu. Ibu mohon jangan kasih tahu Listia ya. Ibu nggak mau mereka khawatir. Damar menatap iba si ibu mertuanya tersebut, seolah dirinya merasa tak tega kenapa wanita parubaya itu sampai sebegitunya tak mau menyusahkan anak-anaknya. Setelah selesai di dalam poli dengan resep obat yang diberikan oleh Damar, akhirnya Bu Dewi pun keluar dari sana. Udah bu? Tanya si ibu pasien yang curhat tadi. Iya bu, udah. Detik kemudian, pintu poli kembali terbuka dengan Damar yang muncul dari sana, lengkap memakai kemeja biru dipadu jas putih yang dikenakannya. Tentu saja semua pasien dari berbagai poli memutuskan perhatian kepadanya. Bu, kenapa Damar? Biar aku anterin pulang aja ya bu. Gak usah, kamu kan lagi sibuk. Ini cuma tinggal 2 pasien aja kok bu. Lagian jam praktik udah habis. Gak usah lah nak. Makasih, ibu udah pesen taksi online kok. Kamu fokus aja sama pekerjaan kamu ya. Kalau nggak resepnya kasih ke aku bu, biar aku suruh suster bantu tebusin. Aduh ngerepotin loh nak. Enggak bu. Suster? Iya dok. Tolong tebusin obat ini di apotek rumah sakit. Biasanya stok obat itu kok. Ini uangnya. Damar tampak sibuk sendiri mengurus ibu mertuanya di sela-sela kesibukannya. Udahlah nak, pakai uang ibu aja. Enggak, pakein aja bu. Bu Dewi menatap haru. Dirinya merasa istimewa memiliki menantu seorang dokter. Bu Dewi yang memiliki beberapa menantu, bahkan baru kali ini dia merasakan diperhatikan oleh menantunya. Apalagi dia berpikir tentang Rangga yang selama menjadi menantunya tidak pernah bersikap seperti Damar. Bu Dewi ingat betul, Rangga selalu bersikap acuh ketika bertemu dan justru lebih sering bermain ponsel dikala sedang menghadapi Bu Dewi.
Bu Dewi dengan perasaan senang, wanita itu sangat bahagia memikirkan Listia yang sangat beruntung memiliki suami dokter yang baik hati seperti Damar. Tanpa Bu Dewi tahu sebenarnya hubungan putri bungsunya dan sang menantu ternyata sedang tidak baik-baik saja. Damar menatap sedih ketika Bu Dewi melangkah menjauh dari hadapannya. Sebelum akhirnya tegunnya itu terpecahkan ketika pasien yang curhat tadi berkata, "Mas dokter." "Ya? Mas dokter ini siapanya ibu itu?" "Saya anaknya, Bu." "Jadi mas dokter itu anak kandungnya?" "Saya anak menantu." Ibu pasien itu tercengang diam dengan beberapa pasien yang lain. "Nomor 128 atas nama Bu Ratih?" "Iya sus, saya." Pasien itu beranjak dari duduknya. Hari itu Damar tampak sibuk dengan bergulir praktik dengan dokter spesialis dalam lainnya. Setelah pagi melakukan visit, siang itu Damar bertugas praktik di Poli hingga waktu pukul 3 sore dan akhirnya selesailah sudah pasiennya. Damar kembali menuju ke ruangannya. Di sana ia menyadarkan tubuhnya pada backrest kursi goyang dengan kedua mata yang ia pejamkan. Sedangkan di ruang anak, pada sore itu Listia tampak sibuk menyuapi Leona untuk makan. Berulang kali Leona menangis merasakan nyeri di tangan kirinya yang terbungkus papan kardus dengan kain kasa sebagai penopang jarum infus yang berada di tangannya itu. Tampak sabar sekali Listia menghadapi isi buah hatinya itu yang terbilang cukup rewel dan sulit untuk makan. Namun dengan kuatnya Listia tetap sabar dan terus bersemangat menghadapi Leona yang kadang juga tengah tantrum. "Mbak, papanya mana sih? Kok gak datang-datang buat gantian?" celetuk si ibu gembul yang mungkin agak terganggu dengan rengekan Leona. Listia tetap terdiam, namun justru Mbak Yatilah yang menjawab, "Papanya lagi sibuk, Bu. Suami saya aja yang kantoran sibuk bisa datang." "Ibu bangga bener ya punya suami kantoran. Jabatannya apa sih, Bu?" "Karyawan tetap, Mbak. Tahu sendirilah sibuknya orang kantoran," ungkapnya dengan mengipas-ngipas kipas baterai di tangannya. Listia yang dari awal masuk sudah dibuat kesal itu pun akhirnya menyaut, "Bagian apa, Bu? Supervisor, manager, general manager, direktur, atau direktur utama?" Sindir Listia yang tersenyum, namun mampu membuat si ibu gembul merasa malu sendiri dan tak lagi menjawab. Namun ibu muda pasien lain pun menjawab, "Suami si ibu kerja kantoran sebagai staf marketing, Mbak." "Oh, staf marketing," balas Listia seraya mengangguk-angguk menyindir. Si ibu gembul seketika membuang muka dengan raut wajah yang seakan dilipat. Di keesokan harinya, dengan penampilan yang seperti biasa, Damar tampak memasuki rumah sakit dan berjalan menuju koridor yang membentang di depan sana. "Dokter Damar," panggil seorang dari belakangnya, hingga Damar menghentikan langkah dan menoleh pada asal suara tersebut. Setelah Damar menghentikan langkahnya, dia pun menoleh ke belakang ke asal mana suara itu memanggilnya. Dokter Adam. "Nanti ada meeting ya?" "Iya, sebelum jam istirahat nanti." "Oh ya, ikut aku ke ruanganku sebentar." "Ada apa?" "Ada titipan dari ibu." Dan akhirnya mereka memasuki ruangan Dokter Adam. Damar masih berdiri menunggu di sisi meja, sedangkan Dokter Adam mengeluarkan 2 kotak makan dari dalam tasnya. "Apa sih?" "Biasa ibu, dia masak nasi kuning lengkap dengan rendang buatannya. 1 buat kamu dan 1 buat aku," ujar Dokter Adam yang dibalas senyum oleh Damar. Namun perhatian Damar justru tertuju pada dokumen data pasien yang sudah tersusun di atas mejanya. "Banyak pasien saraf ya hari ini?" "Ya gitulah, kemarin masuk lagi 2 pasien, 1 dewasa dan 1 balita." Damar menyibak-nyibak dengan santainya, namun gerakannya terhenti dan mengulangi membuka lembaran yang sebelumnya terlewati. Damar mematung ketika mendapati data seorang pasien yang diyakini adalah Leona. Damar melihat nama lengkap, usia, dan yang bertanggung jawab pun bernama Listia. "Dok, pasien kamu ini masuknya kapan?" "Oh ya, itu yang aku bilang pasien balita masuk kemarin. Kenapa?" "Dia anak aku." "Loh, anak? Kenapa dia gak tahu kalau anaknya dirawat sih?" Gumam Adam yang bingung dan berbicara sendiri setelah Damar pergi.
Damar segera memasuki ruangannya dan meletakkan barang bawaannya sebelum akhirnya dia bergegas menuju ruangan yang ditempati oleh Leona. Di kamar pasien, Leona membuat pusing Bu Gembul karena terus menangis di pelukan Listia yang tengah berusaha untuk menenangkannya, bersama dengan Mbak Yati yang sibuk berusaha membuat Leona menghentikan tangisannya. Walau seperti apapun mereka berusaha, akan tetapi upaya mereka itu tetaplah tidak berhasil. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.